La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Sebagaimana sudah pernah dijanjikan sebelumnya, sesudah beres kajian hadis-hadis tentang jenazah, kita akan praktik mengurus jenazah ya. Yang pertama, bapak-bapak, kalau ada jenazah yang baru meninggal, sudah kita bahas hadisnya, tuh matanya pasti terbelalak, pasti melotot, maka kita tutup ya, tutup sambil membaca doa ini. Doa ketika melawat jenazah. Saya baca satu kali, bapak-bapak ikuti ya. Allahumma ghfir lahu, mangga. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrih. Wa nawwir lahu fih. Wa khulufhu fi aqibih. Diulang. Allahumma ghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrih. Wa nawwir lahu fih. Wa khulufhu fi aqibih. Baca bareng sama-sama, tuh 2 3. Allahumma ghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrih. Wa nawwir lahu fih. Wa khulufhu fi aqibih. Ini doa buat jenazah. Di luar doa dalam sholat jenazah ya. Jadi kalau DKM mau bikin flyer innalillahi mah dah bukan doa buat jenazah kan. Innalillahi mah wirid kita, bahwa kita juga nanti akan mati. Nah, doa buat jenazahnya ini ya, di copy Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Dan kita juga terbiasa tacana stikerna ima dina WhatsApp ima. Mun atas stikerna mah babarinya. Dibikin aja ku Kang Rizkinya stikerna. Jadi nanti kalau ada berita yang meninggal, tidak cukup innalillahi wungkul, ini doanya ya. Dan gak perlu mengutip doa yang dalam sholat, meski boleh. Jadi di hadis sudah ada ini di luar sholat, ini di dalam sholat. Kemudian rukun yang kedua, memandikan. Sebelum memandikan tentu dipersiapkan dulu kain kafan dan seperangkatnya. Ini sudah sangat lengkap nih. Ya, ini kain kafan sudah ada. Oh iya, jenazah itu kalau sudah meninggal ditutup dengan kain ya. Kata Nabi SAW, sujiya biburdatin, ditutup sinjang jenazah. Kalau tadi kan kita tutup matanya, didoakan, lalu ditutup dengan kain. Itu sunnah hadisnya, sudah ada kan di Bulughul Maram ya. Yesus sudah doakan itu, tutup ku kain. Apa Pak Ji? Enggak, memang di hadisnya kain yang bercorak ya. Ente batik itu sawios Pak Ji.
Kebetulan saat itu Nabi juga kainnya bercorak. Siga nama diurangi sinjang teh kitu juga. Kemudian ini disiapkan kapas ya untuk menahan benturan-benturan gesekan. Iya naon waji anduknya paslap. Ini minyak wangi. Disebut coba barudak mah si nyong-nyong teh ya nya. Ini sabun dan ini kapur barus ya. Kan di hadisnya itu memandikan bimain wasidrin dengan air dan bidara. Bidara itu yang wangi, berarti sabun ya. Sampo apa kurang nih sampo ya, sampo buat rambut kumawe. Kemudian ini sidrin termasuk sidrin. Lalu sesudahnya kemudian dilumuri dengan kafur. Kafur itu ini kapur barusnya, kamper ya. Dan ini sudah dibubuhkan Pak Haji ya. Ya. Sudah dibubuhkan jadi nanti tinggal ditabur ya. Ieu mah simbut ieu mah nya. Nah. Teu aya dina hadisna ieu mah tapi teu nanaon. Si nyimbutan biar hangat ya. Kemudian sebelum memandikan kita siapkan kain kafannya. Ini mah sudah siap aja, sudah dipotong-potong. Tadinya mau dipotong di sini biar. Tapi itu sawios. Di hadisnya itu kan kain kafan itu dianjurkan yang putih ya. Ini sudah putih dan bukan kain yang mahal. La taghulu fil kafan. Ini enggak mahal kan? Kain murah. Masih bagus baju saya dan baju bapak-bapak ya. Ini kain murah dan 3 helai ya, 3 helai kain kafan karena Nabi juga dikafani bisalasi siyabin bidin sahuliyah. Nabi dikafani dengan 3 lembar kain putih buatan Sahul. Sahul itu dari Yaman ya. Jadi sebelum memandikan kan harus sudah siap kain kafannya ya. Jadi jangan sampai beres di mandian kain kafan can siap tiriseun ya. Kita ukur ya, ke atasnya 1 jengkal, ke bawahnya 1 jengkal. Saya cek dulu. Ini mah sudah gede ya. Ya lebar. Bisa disambung, ini sudah cukup lebar. Kurang lebih 2 meter ini. Ini sama udah lebar. Ya opat Pak Ji, naon jadi? Oh cadangan nih ya. Ini sudah ada 3 ya, nggak usah disambung. Kalau biasa harus disambung karena nggak cukup lebar ya. Jadi dari kain kafan itu yang satunya lagi buat menyambung ini, jadi harus dijahit. Kalau ini nggak usah dijahit. Kemudian biasa di kita nggak ada di hadisnya suka pakai celana ya, celana buat mayit itu. Dan selama memandikan mengkafani, kalau yang bapak-bapak area aurat ini nggak boleh terbuka. Jadi pakai handuk biasanya ya. Si jenazah itu sebelah sininya ditutup. Selama memandikan, jadi tak memandikan teh kieu Pak. Tah gitu. Nah, ditutup. Ibu-ibu sama ya, dari leher sampai kaki, telapak kaki ditutup. Tong terbuka ya, dan memandikannya begini gitu. Mangga ya diamparkeun ya 3.
buat celana. Buat celananya biasanya biar leluasa nanti kain kapan auratnya sudah tertutup. Nah ini kapas Pak dibuka ya. Tapi nggak usah lah itu sok kebul sok balanya. Jadi kapas ini disimpan di sini diratakan ya, disebet-sebet ya, dihamparkan ya. Tujuannya agar tidak sakit ya. Kan si mayit itu harus diperlakukan sebagaimana orang yang hidup ya. Ini sudah cukup ya. Nanti kan mayit menghadap kiblat. Nah, udah cukup begini baru kita siap memandikan. Dan dalam memandikan juga diperhatikan suhu air ya. Mun keur tiris berarti dihanetan. Mun keur panas nyetong dipanasan. Cairnya air dingin saja. Dah nyeri. Kita juga yang hidup kan kalau sedang panas, cair panas mah nggak enak. Kalau sedang dingin malam-malam ya lebih baik airnya air hangat di ngahanetkeun heula gitu. Mangga saan bade ieu janten mayat hidup. Ya, yang mau jadi mayat hidup. Sebelah sini Pak, berbaring Pak. Memandikan mayit itu memandikan ya. Nah, goler Pak. Ini buat nutup. Nah, gitu. Memandikan mayit itu memandikan ya, sebagaimana mandi. Di hadisnya kan dimulai dari bagian kanan dan anggota-anggota wudu ya. Bukan ngawuduan, bukan ya. Memandikan cuma dimulai dari anggota wudu kan ada 4. Wajah, kepala, tangan sampai sikut dan kaki sampai
pergelangan. Ini yang dimulai sebelah kanan dulu. Kan biasanya minimal 2 orang ya, dan 4 orang. Berarti kita mulai dari atas dulu, berarti dari wajah dulu, sambil dicucurkan air kan ya. Cuci, kemudian ini bagian bawahnya diangkat dikit. Jadi sampoan gitu naon sih ngan, cuma kalau kita mau ideal bersih gitunya, jadi disampuan ini dibersihkan, nggak usah kumur-kumur ya, kumur-kumur kata lagi. Dan nggak ada kewajiban membersihkan kotoran yang ada di dalam. Saya pernah lihat dimasukkan air ke sini dikit-dikit Pak. Kenapa cete? Biar bersih semua kotorannya, dan nggak ada ketentuan begitu. Kumaha orang mau mandi memang dimasukkan air ke sini keluar semua? Enggak kan? Kalau kita mandi ya bagian luarnya saja, dan itu sangat tidak manusiawi ya. Oh iya lupa, sebelum memandikan digunting dulu bajunya. Dilepas dulu semua, ini ditutup, digunting saja, karena kalau dilepas biasa bisa potong tulangnya, kan udah herasnya, sudah keras. Orang meninggal itu 1 jam pun geus gitu. Jadi jangan dipaksakan. Ada hadisnya sudah kita bahas, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, sampai mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkannya ketika hidup ya. Gunting ya. Dan mau dianggo deui. Jadi kemudian ini ditutup. Tadi ini ya, kepala, kemudian tangan sebelah kanan ya, kemudian ini sebelah kiri tangan, lalu kaki ya, kanan kiri. Kemudian memandikan sebelah kanannya dulu ya, ini gitu, tubuh kaki ya. Yang ini juga sama, auratnya sambil begini ya, bersih. Kemudian bagian belakang sebelah kanan dulu. Nanti ada yang bagian nayung hirup sorangan. Yang aslinya harus ada bagian megang kan ya, yang aslinya. Jadi ada yang bagian megang, narik duaan, ieu narik, ieu tarik gitu. Yang satu kemudian membasuh. Yang ini tetap ya, yang ini tetap ditutup auratnya, jangan sampai terbuka. Ya itu kahajamat tenan, tapi sebisa mungkin jangan ya. Jadi nanti ditarik begitu. Bebari gimana nariknya? Cuci gitu ya. Tidak ada babacaan khususnya. Terus mohon maaf kalau lubang anusnya ada kotoran dibersihkan. Kalau ada darah juga dibersihkan lubang-lubang itu. Kalau pendarahannya terus itu pakai pamper saja. Ya, kalau bisa pakai kapas ya silakan pakai kapas. Tapi biasanya kalau pendarahannya di daerah anus itu pakai pamper saja. Terus ada juga misalkan bekas darah naon infus ya, itu kadang berdarah tensoplas ya. Tapi tetap dibersihkan. Terus keluar darahnya tensoplasan ya. Ya jelas semanusiawi mungkin. Udah beres begitu, kemudian sebelah kiri ya, pakai sabun ya, kemudian diangkat begini. Nah gitu, ini bagian kiri. Kan patokan bersih itu sisut ya, atau sisut can gitu. Lamun lendir kene berarti can bersih. Pokoknya lu kasih sisut atau sisut berarti udah selesai. Nggak ada bacaan khusus, nggak ada. Intinya dibersihkan. Sesudah itu kemudian dihanduk, biasa diandukan sampai kering, baru digotong ke sini ya. Mangga bapak-bapak yang bade ngagotong ya, cicing mayit mah. Saya ngaranom ya ngagotong.
Kurang amat lu. Banting aja ya. Banget ya. Dipasangkan dulu celana dalamnya ya biar aman. Nah, gini. Nah, kenapa ya mak? Api-apinya ngaraka film. Talina kurang luhur nih, gunting dulu aja. Mana gunting itu? Pakai angel gitu tidur. Gaya mana hadisnya gaya ya. Bila dianggap rangkaian bukan teman. Kecil, kurang gedenya. Ya kena ikut tali. Tadi teh diukur heula, kuna diukur heula. Tadi bikin dulu sebelum ukur mayat. Kalau nanti harusnya diukur dulu. Nah, kalau lelaki sesudah begini aman kan ya, aurat intinya sudah tertutup. Nah, kemudian kita bungkus. Oh iya tuh saya lupa, talinya ini belum bikin ya. Jadi sebelum menghamparkan kain kapan harus bikin dulu tali ya. Ada kilap. Gua ikat oke. Tadinya banyak tadinya. Angkat belakang, sang belakang. Boleh sekalaburnya. Yolah di tengah. Buat tangan. Obat nanti. Ukur. Jadi buat kaki. Alihkan Pak ke depan. Nah. Enggak boleh. Jangan apa. Ya asli nama digesernya kalau senang ada. Mulai. Ya. Yang ketentuan sih, yang memang harus menteri sok ngapain susah. Ya.
Si pagel banyak asli nama itu di Baratotan. Ada Dapat merah pagel, merah penyebab. Simpan semua. Nih, tiga sama. terus ada simpan gampang. Mohon arah ke banyak kendaraan tadi ukur Kurang banyak. Nah, ini mah ada kain kapan dulu baru jenazah. Oh iya. Harusnya kain kapan disesuaikan dengan jenazah. Tuh, jadi ya kecekap tuh. Atau ganti jenazah benar. Ya. Jadi ini karena tadi kita kain kapannya sudah jadi, jenazahnya baru datang ya. Nanti aslinya ini sejengkalnya. Jadi jenazah berbaring teh diukur. Ini lebih sejengkal buat nali. Ini juga kurang tuh. Sejengkal buat nali. Udah begini, kemudian disimpan menghadap kiblat, diganjal ya, bantal di sini 2, biar jenazahnya juga menghadap kiblat. Ya. Lalu mensolatkan sesuai yang saya tulis di sini. Ini berdasarkan rekomendasi dari Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat untuk Nabi, takbir ketiga doa untuk kita semua, takbir keempat baru untuk jenazah. Ini semula ada yang Allahumma anta rabbuha, tapi nggak ada di Bulughul Maram dan itu doib, saya buang. Setelah saya cek ulang, jadi udah cukup doa ini. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pas sholat jenazah itu 5 waktu. Unggal subuh, duhur, asar, ayawain maut teh. Dan memang jenazahnya dihadirkan di depan. Kalau di Masjidil Haramnya depan imam Masjidil Haram kan sekarang bukan dekat Ka'bah, di belakang, dekat ke area yang ada atap Masjidil Haram sekarang, dan ada yang dikosongkan. Nah jenazahnya sebenarnya di sebelah sana. Kalau di Masjid Nabawi, karena saya kebetulan sholat di Raudhah maghrib, ini mimbarnya kan sebelah sana jenazah. Nanti pas sholat jenazah itu pindah ke sini imam itu. Dan di Madzhab Hanbali, karena di Saudi itu Madzhab Hanbali, takbir pertama sama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat. Nah takbir ketiga itu, ini doa yang ketiga yang keempat disatukan. Lama takbir 3 deh. Takbir keempat sebentar, nggak ada doa, atau ada doa yang pendek nih yang terakhir di takbir ketiga. Allahumma tahlimna la tahrimna ajru wa la taftinna ba'da. Assalamualaikum. Sekali di Madzhab Hanbali salamna, karena nggak batalan pul.
Ya kalau saya meski di Masjidil Haram assalamualaikum sekali, Habib mah 2 kali, udah madhab 2 kali. Tapi yang mau sekali boleh. Jadi kalau di Masjid Nabawi, Pak Ustadz, nah cenah menilila takbir katiluna. Ya karena di madhaban Bali mah doa itu disimpannya di takbir ketiga panjang. Apalagi kalau diumumkan as-sholatu 'alal amwal wa tifl rahimakumullah. Kalau tif berarti anak, ada doa khusus. Sebetulnya nggak ada dalam dalilnya, tapi ada memang doa khusus yang diajarkan di madhabnya. Belum saya tulis di sini, ya lupa. Tidak khusus doa itu pun nggak apa-apa. Ya. Jadi agak lama. Nah, Allahu Akbar ke-4 kali, baru assalamualaikum warahmatullahi udah gitu. Ya, cukup dulu. Nanti kita sambung dengan beberapa pertanyaan. Ini belum selesai ya, belum mengantarkan ya. Ya, insya Allah kita sambung. Untuk ibu-ibu di dalilnya itu sama 3, cuma yang ketiganya 1 ada hikwahu teh anrok bunyi. Nanti diukur Bu ya. Imang ngatung teing. Begini saja Bu ya. Jadi nanti ada bagian bawahan, bentuknya gini aja, segi panjang, diukurkan sesuai postur tubuh jenazah. Yang kedua komis teh baju. Ini aja digunting Bu, tengahnya. Ukuran masuk kepala Bu. Jadi nanti ini di paling atas kan, ya. Nanti posisi ini disimpan pas bahu, ini pas lubang ini. Ya nanti jenazah disimpan di sini, dimasukkan langsung. Nah begini ya. Ini bagian komis. Luhur teuing punya ini mah. Sakieu lah ya, disesuaikan nanti. Lalu satu lagi imamah itu kerudungnya. Kerudungnya segitiga saja. Nah begini kan kerudung segitiga ya. Ini nanti dibuang. Nanti jenazah kan begini ya. Jenazah kepalanya disimpan di sini. Kayak ibu-ibu berkerudung weh. Gitu weh. Nah sederhana lah ya. Gitu, dan disesuaikan ya, disesuaikan dengan postur tubuh jenazah ya. Jadi 3 helai itu, ini yang 2 sama dengan yang bapak-bapak di bawah, yang ketiganya dibagi 3, kerudung, baju sama rok ya. Modelnya ya kayak tadi saja yang tadi saya singgung jelaskan. Sudah begitu kemudian disolatkan, jenazah dibaringkan menghadap kiblat dan bapak-bapak ibu-ibu berbaris. Di hadisnya itu ada hadis disolatkan dengan 3 baris akan mendapatkan syafaat selain 40. Berarti yang 40 itu diusahakan 3 baris. Jadi kalau di sini ada 20, jangan satu imam
2 itu kan cukupnya ya 20 Pak Hajinya. Langkung malahnya. Nah, yang baris itu dibagi 2. Jadi 3 dengan imam. Ya. Atau kalau bisa yang ininya dibagi 3, jadi 4 dengan imam. Jadi jangan memanjang ke pinggir, lebih baik ke belakang. Ya. Ibu-ibu juga sama, ya tentu kalau lebih banyak lebih baik. Ini masjid penuh semua, ya. Menyolatkan tadi sudah saya jelaskan. Yang diajarkan di sini ini yang standar mazhab Syafi'i. Memang ini terjemahnya belum saya tulis di file, tapi ada di Riyadhus Shalihin di Bulughul Maram terjemahnya. Ya, Al-Fatihah udah tahu bapak-bapak, sholawat tahu. Tinggal 2 doa berikutnya yang berbeda dengan madhaban Bali, yang nanti bapak ibu kalau ibadah umroh atau ibadah haji di madhaban Bali itu takbir 1, takbir 2 sama ya, Al-Fatihah, sholawat. Takbir ketiganya itu doa semua panjang lama, kesel. Terus Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, udah gitu kalau di madhaban Bali. Jadi takbir keempatnya cuma doa yang pendek, Allahumma la tahrim najru wa la taftinna ba'dah. Yang bagian akhir yang di sini bagian takbir ketiga, ya. Udah gitu salam 1 kali. Dua-duanya boleh diamalkan corak yang mana saja. Intinya ya salam lah. Tapi kalau saya karena sudah standarnya 2 kali salam, 2 kali Assalamualaikum, Assalamualaikum. Udah begitu kemudian diangkut ya, digotong. Yang sering terjadi keliru di pemakaman itu, makam itu kan menghadap kiblat ya. Kata Nabi memasukkan itu dari arah kaki. Kalau di Indonesia berarti dari arah selatan. Nah ini yang kadang sering tese di bejaan, soalnya memanggul berat banyak. Kalau datang dari sebelah sana, ya kan kalau datang dari sebelah sana kepalanya ke sana kan, ya. Ini gotong begini, itu tong pedal yang lahat di sini dikitukan langsung nggak bisa. Jadi ke sini dulu muter, ya, begini. Jadi kepalanya kan tadi sebelah sana, jadi harus sebelah sana. Itu. Nah, kemudian diberikan ke yang di bawah, ya. Dan yang di bawah bertiga yang menerima jenazah turunnya barengnya biar seimbang, dan ketika menurunkan itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu bacaannya. Ada di Bulughul Maram juga. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jenazah dihadapkan ke kiblat, kan yang lain itu begitu ya. Ada yang menjorok ke dalam. Itu jenazah disimpan di sana menghadap ke kiblat, lalu ditutup dengan papan atau labin. Ustaz cenah kudu ditambal ku bola-bola dari tanah. Ente oge nggak usah, itu ditambal itu untuk menguatkan papan saja atau agar tidak ada tanah yang masuk ke liang lahat, biar tidak pengap si jenazah, kan masih bisa merasakan ya sampai yang mengantar pulang semua. Nah baru datang alam barzakh, alam ditanya oleh malaikat. Dan di pemakaman yang ada dalam hadis, Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahul ana yus'alu. Itu Nabi hanya mengatakan begitu. Guru saya ada 2, ada yang persis itu, nggak ada innalhamdalillah, nggak ada sholawat, nggak ada aqulu qouli hada. Jadi kalau beres teh beliau langsung mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian, was'alu lahu tathbit, dan mintakanlah ketetapan hati untuknya
agar bisa menjawab fa innahul ana yus'alu, karena dia sekarang ditanya. Tapi ada juga guru saya yang pakai tahmid biasa, innal hamdalillah asyhadu alla ya sholawat, kemudian sebagaimana biasa ya kata belece, sesudah mengantarkan mari kita doakan sebagaimana yang disabdakan Nabi. Nah, itu bapak-bapak silakan berdoa. Mau seperti doa yang pertama, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa akhlifhu fi aqibih. Mau seperti yang di doa salat jenazah boleh, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya ya. Atau yang ringkas, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan yang penting ampunan dan rahmat, itu juga silakan. Sudah selesai, sudah pulang semua ya, nggak ada ritual-ritual lainnya. Meski memang ada ijtihad dari beberapa sahabat ya, yang minta ditemani agar bisa menjawab tenang ya, kayak Amr bin As. Ada juga Suhaib meminta dibacakan ayat-ayat Quran, tapi itu kata Syalbani nggak ada dari Nabi, itu ijtihad sahabat. Ijtihad itu bukan syariat. Meski saya sering jelaskan, saya pribadi nggak bisa menyatakan itu bid'ah ya, karena memang ada athar sahabatnya. Cuma saya pribadi tidak menganggap itu syariat ya. Itu mah wilayah ikhtilaf lah, kita saling menghargai. Kemudian terkait menancapkan dahan, sok ditancapkan dahan banyak, itu juga tidak disyariatkan. Nabi tidak selalu atau tidak pernah kecuali satu kali, tidak pernah menancapkan dahan kurma ya, ranting pohon kurma, kecuali satu kali ketika Nabi lewat ke kuburan, dua kuburan, yang kemudian Nabi diberi wahyu, karena Nabi tahu pasti dari wahyu, ini disiksa gara-gara tidak bebersih kencing. Yang satunya lagi karena sering menyebarkan berita-berita yang mengadu domba, yang nyinyir, yang menghasut ya. Lalu Nabi mematahkan dua pelepah kurma, tancapkan, semoga dikurangi siksanya selama ini basah. Kalau sudah kering ya disiksa lagi. Kan nggak bisa Nabi menghentikan siksa Allah, nggak bisa. Tapi Nabi berhak mendapatkan wewenang syafaat. Nah itu syafaat. Jadi bukan dahan pohonnya, tapi syafaat nabinya. Nabi nggak pernah udah beres menguburkan lalu dahan tancapkan, nggak pernah. Jadi nggak perlu ya. Lagian kalau begitu berarti kita yakin bahwa dia disiksa. Apa arti mana disiksa ya. Yang kedua, anggar ada masalah mina, munnya hadis tadi mau dipakai, ada tetap batas waktunya. Nabi saja nggak bisa selamanya membebaskan orang itu dari siksa kubur. Sementara sakur aya dahan, ai urang mah dengan haja melak tangkal. Ai melak tangkal mah da malaya garing-garing nya kalau di kita ya. Itu kan di dalamnya juga ranting ya, dahan pohon kurma, pelepah kurma. Kemudian ditinggikan sejengkal ya, boleh juga diratakan di cirian batu. Dan seperti sudah kita sering jelaskan, jangan ditulisi, jelas dalilnya. Imam An-Nawawi juga menjelaskan itu mujma' alaih, tong ditulisan padungna. Meski tapi ada hikmahnya juga. Kemarin hari Selasa dini hari saya dapat chat dari seorang jamaah. Saya neda doa pun bojo ngantunkeun, tapi nggak ada keterangan kapan meninggalnya. Saya tanyakan, Pak Haji ahad, aduh hilapeun meureun tatanggina teh wargina teh tatanggi abdi hilapeun teu ngawartosan.
Lalu saya minta ke keponakannya, antarkeun anak ka kuburanna di mana di Nyengseret. Tapi cenah Ustad abdi ge teu apal da nyolatkeun nungkul pan cenah aya acara ngucap. Hayu orang tanyakeun ka ditu. Da minggu mah 2 poe inget keneh nu nguburkeun oge cenah. Pas tanya, "Pak, yang meninggal hari Ahad sore dikuburkan." "Oh, sebelah sana." Pas datang dah aya bacaan Ahmad apa? "Bukan Pak, bukan yang ini." "Oh, anu teu dibacaannya." "Tah eta Pak." "Sebelah sana," cenah gitu. "Nu teu dibacaannya," cenah. "Ibu-ibu Pak ya?" "Iya," cenah Bu Aisyah rahimahullah. "Ya, iya itu cenah nama itu." Tahu si penggali kubur juga kan tahu ya. Saya tanya bingung asalnya mah dia video call ke keluarganya tapi tidak diangkat wae naroskeun mana kuburan. Dah hese atuh ceteger kieu geus nanya ka tukang kuburan. Saya tanya tukang kuburan, jadi meski selang 2 hari kan boleh ya. Nabi juga kalau tidak sempat menyolatkan di hadis kan malam besoknya Nabi menyolatkan di atas kuburan. Saya menyolatkan karena beliau jamaah pengajian rutin ya, selalu hadir hari Kamis di satu masjid di Tegalega. Itu mungkin sedikit ya mengulas apa yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Mangga sata can ditutup bilih aya bade ditaroskeun. Maaf Haji. Yang pertama Ustaz tadi waktu jenazah wanita dia dikerudungin, apakah itu untuk kerudungnya itu boleh dipakai apa jari? Oh iya boleh, jelas boleh. Kayak ini tali kan? Iya. Ya jadi. Baju maupun Iya. roknya itu juga bisa. Boleh. Ya. Tentu boleh dipanitikan ya. Ya kayak itu saja selimut kan dipanitikan. Ya, boleh. Tidak ada larangan, itu bagian dari teknis. Ya. Yang kedua adalah waktu jenazah dimasukkan ke dalam keranda, biasanya kan ditaruh kalau mau disolatkan gitu. Itu posisinya harus menghadap kiblat Ustaz. Sebetulnya tidak ya, cuma memang sama seperti di liang lahat dihadapkan ke kiblat, jadi disamakan ya. Ya miring. Tidak pun nggak apa-apa ya, sepanjang sepengetahuan saya kalau saklek harus nggak ada, cuma itu disamakan saja dengan yang di liang lahat kan menghadap kiblat ya. Jadi dihadapkan ke kiblat. Ada lagi? Mangga. Posisi imam waktu menyolatkan bagi laki-laki perempuan, apakah ada bedanya antara perempuan mungkin di mana laki-laki posisi? Kalau jenazahnya laki-laki berdirinya di sebelah kepala. Kalau jenazahnya perempuan berdirinya di tengah, di perut ya. Kemarin saya juga menyolatkan yang di kuburan berdirinya di tengah karena jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki saya berdirinya di sebelah kepala. Kalau jenazahnya banyak dijajarkan ke arah kiblat ke sana. Kecuali kalau nggak muat, kalau banyak ya diatur-atur, yang jelas berdiri di salah satu jenazah, nggak usah ngajajar. Punah-pinah, nggak usah satu kali menyolatkan untuk semua jenazah boleh. Ya. Tidak harus satu jenazah satu sholat, nggak harus. Nabi juga kan menyolatkan jenazah syuhada Uhud tuh sekaligus kan. Ya. Waktu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, haruskah tali? Oh iya. Enggak harus dibuka. Buka cenah bisi ngajung jurigan. Tah pan udah tahayul itu. Ya, jadi enggak harus dibuka. Mau justru mending ya enggak dibuka biar rapi gitu. Tidak terkontaminasinya, enaknya bawana air kuat mah. Dan sudah dimasukkan enggak harus dibuka. Meski sok aya nu teh keukeuhnya. Saya dulu ketika sok masih bagian terjun yang ngelehan daripada pas ya buka ngajor hati teh maneh nu turun atuh. Ai disuruh turun pada nggak mau, sieun cenah sok kaimpikeun nya gitu. Soknya kebayang-bayang cenah gitu. Enggak ada.
Kan udah maksud dibungkus itu kan biar terbungkus, kenapa dibuka lagi? Iya. Mangga. Setelah sholat disolatkan tidak usah berdoa lagi. Nggak ada, kan itu sudah doa dalam sholat sudah cukup. Ya, memang di beberapa saudara kita ya lama gitu, jadi sholat teh doa doi panjang. Oh ya itu tidak disyariatkan. Nyebat bidah bisa nyeri hati. Mangga. Mengenai posisi tangan, Ustaz, ada keharusan harus begini atau begini, Ustaz? Tidak ada. Mau begini nggak ada keharusan. Cuma saya dari kecil diajarkan guru saya di begini kan ngarababari setengah plek gitu. Begitu saja. Mau gini juga boleh, nggak ada ketentuan. Malah diikat dengan supaya bisa dicakap. Iya. Pada setengah geser Pak Haji, ya, di talian. Mengapa Haji? Sejak kapan kira-kira seremonial matian atau setelah sholat atau sebelum sholat biasanya ada pengantar. Dalam artian pengantar itu satu, kadang-kadang ada yang dikaitkan dengan budaya salam masyarakatan. Di situ ada menyampaikan utang kaitan misalnya, kemudian ada segala macam, sehingga kalau dia pejabat atau dia tokoh masyarakat ada dari ini, kapan kira-kira mulai itu terjadi, tapi secara hukum gimana? Sambutan-sambutan sebelum menyolatkan atau ketika menguburkan, hemat saya itu bukan bagian dari rangkaian ibadahnya, ya, bukan rangkaian sunnahnya, itu bagian duniawinya. Mumpung ngariung gitu, ada hal yang mau disampaikan, khususnya terkait utang Baji. Kalau terkait utang kan Nabi juga memang datang mau menyolatkan, Nabi tanya dulu kan, siapa yang bayar utangnya, punya utang tidak, kenapa meninggalnya gitu. Jadi boleh statusnya bukan ibadah. Kalau tadi mohon maaf udah sholat berdoa lagi, nah itu kan doa itu ya rangkaian ibadah, tidak disyariatkan. Kalau itu teknis duniawi saja silakan, asal tidak sampai mengganggu rangkaian yang 4 tadi ya, sampai tertunda lama. Bisi jika Ratu Elizabethnya mau tanggal 8 dikuburkan, tanggal 18 coba kekedan, ulah jangan. Ya seperti Eril kemarin, almarhum Eril anaknya Pak Ridwan Kamil juga kan, meskipun ada seremonial tapi cepat lah, segitu masih sesuai syariat. Kemarin saya ditanya, Ustad eta cenah Eril diadanan kumaha ya. Nya kumaha citeda aya hadisna ngandoib ya. Tapi kan di yang lain itu di madhab Syafi'i itu daib ke hadis. Jadi kalau ini amal baik meskipun doib ya, kalau baik nggak apa-apa gitu. Kalau di madhab Syafi'i mah, kalau kami tidak mengamalkan, itu kan satu paket. Ketika lahir di adanan dan ketika meninggal di adanan. Hadis nanti, hadis doib nanti, agar yang pertama kali didengar panggilan adan dan yang terakhir dia dengar juga panggilan adan. Tapi nggak ada hadis sahih, cuma hadis doib ya. Jadi sebaiknya tidak ya, kita berdasar pada hadis sahih saja. Ayadi, mangga Pak Haji. Mangga Pak Haji, badai nganggo gayung, badai nganggo selang, badai nganggo shower, boleh silakan. Yang jelas itu mulai dari anggota wudhu. Anggota wudhu kan sanes di wudhuannya, cuma memang anggota wudhu kan mulai dari wajah ya, kepala, tangan, itu nggak harus berurutan ya.
Yang sebelah sini kepala, yang sebelah sini tangan, yang sebelah sana kaki, itu lebih cepat lebih baik. Cuma nanti udah beres gitu kanan dulu, udah kanan baru kiri, itu saja. Ya, dari atas ke bawah ya, atau babarengan. Abdi mah sok babarengan. So eta bagian kepala, bagian kaki, bagian tangan, biar cepat. Ya. Cekap, ibu-ibu yang bade taroskeun. Kewenya ibu-ibu mah khusus. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.